Halo Guru Kebanggaan Indonesia, saat ini Anda berada di pelatihan mengukur penggunaan taksonomi Bloom pada siswa dan kinerja guru. Di pelatihan ini akan dibahas mengenai pentingnya asesmen dalam proses pembelajaran dan pengukuran hasil belajar, hubungan asesmen, metode pembelajaran, dan tujuan pembelajaran dalam proses pembelajaran, dan menyusun asesmen yang diselaraskan dengan taksonomi Bloom. Dalam proses belajar mengajar, seorang guru perlu memahami kondisi siswanya, baik dari sisi kesiapan belajar, minat siswa, profil belajar siswa. Dalam hal ini terkait gaya belajar pada setiap individu siswa. Dengan demikian, guru dapat menyusun metode pembelajaran yang sesuai sehingga dapat melakukan metode dan layanan pembelajaran berdiferensiasi yang tepat. Seperti kita ketahui dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berusaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar siswanya. Menurut Tomlinson pada tahun 1999, di dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespons kebutuhan belajar siswa. Untuk mengukur apakah metode dan layanan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan sudah tepat, maka perlu disusun asesmen pembelajaran yang tepat pula. Sebelumnya, penting untuk dipahami bahwa asesmen merupakan bagian yang tidak lepas dari kegiatan evaluasi. Di dalam konsep evaluasi, termuat konsep asesmen, pengukuran, dan tes. Evaluasi dapat terlaksana manakala telah dilaksanakannya kegiatan asesmen. Kualitas asesmen ditentukan oleh kegiatan pengukuran yang salah satu bentuknya adalah tes. Asesmen dalam pembelajaran dibutuhkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran yang telah dilakukan oleh guru dan hasil belajar siswa. Dan tentunya harus menyentuh 3 ranah kemampuan intelektual, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Asesmen seringkali dipersepsikan sebagai upaya menentukan nilai siswa, sehingga tidak heran jika sebagian dari kita berusaha keras melakukan upaya agar nilai siswa kita setinggi mungkin. Padahal nilai siswa bukan menjadi sasaran kinerja. Dan peran asesmen yang pertama dan utama bukanlah menentukan nilai siswa. Peran pertama dan utama asesmen harus dilihat sebagai bagian dari proses pembelajaran yang utuh. Asesmen tidak bisa terlepas dari proses pembelajaran. Kerangka yang sering digunakan untuk melihat posisi asesmen dalam proses pembelajaran adalah segitiga belajar yang digagas oleh John Biggs dengan teori yang disebut Biggs Constructive Alignments, yang mengkaitkan antara asesmen, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran. Segitiga belajar membantu guru untuk melihat bahwa ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan tidak berdiri sendiri-sendiri. Sebagai contoh, tujuan atau hasil belajar yang ingin dicapai adalah mengidentifikasi ciri-ciri dari hewan kelas insekta. Aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan adalah melalui penjelasan ciri-ciri dalam bentuk gambar atau pengamatan langsung. Dan metode asesmen yang dapat digunakan dapat berupa kuis pilihan ganda atau laporan hasil pengamatan. Asesmen harus mengungkapkan seberapa baik siswa telah mempelajari apa yang perlu mereka pelajari. Sementara metode pembelajaran memastikan bagaimana proses belajar siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Agar hal ini terjadi, asesmen, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran perlu diselaraskan secara erat sehingga saling menguatkan. Untuk memastikan bahwa ketiga komponen belajar ini selaras,
Saat menyusun program pembelajaran, tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut. Tujuan pembelajaran. Apa target yang ingin dicapai saat siswa menyelesaikan proses pembelajaran? Metode pembelajaran. Jenis kegiatan apa, baik di dalam ataupun di luar kelas, yang akan memperkuat tujuan pembelajaran Anda dan mempersiapkan siswa untuk penilaian? Asesmen. Jenis tugas atau alat uji apa yang dapat mengungkapkan bahwa siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah Anda identifikasi? Nah, pemahaman terhadap segitiga belajar akan membawa Anda pada kebutuhan pembelajaran yang lengkap dan konkret, serta menggunakannya untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Lalu, bagaimana jika ketiga komponen tersebut tidak selaras? Jika asesmen tidak selaras dengan tujuan pembelajaran atau metode pembelajaran, hal itu dapat merusak motivasi dan pembelajaran siswa, dan tentunya kinerja Anda sebagai guru dan kinerja siswa tidak dapat terukur dengan baik. Sebagai contoh, tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah agar siswa dapat menjelaskan suatu konsep, tetapi penilaian Anda diarahkan untuk mengukur kemampuan analisis, seperti membuat kesimpulan dari sebuah studi kasus. Akibatnya, siswa akan merasa frustasi karena pada saat ujian tidak mengukur apa yang mereka pelajari. Untuk lebih jelasnya mengenai teknis perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, hingga pelaporan pembelajaran dan asesmen, secara umum telah dibahas dalam buku Panduan Pembelajaran dan Asesmen yang disusun oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, berbicara mengenai asesmen, di video ini kita akan berfokus pada pembahasan mengenai penyelarasan asesmen berdasarkan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom yang merupakan sistem klasifikasi yang mendefinisikan dan membedakan berbagai tingkat kognisi memiliki peran penting yang dapat membantu guru dalam menggerakkan siswa untuk melalui proses pembelajaran dalam suatu kerangka belajar yang terorganisir dan bertingkat. Dengan memahami tingkat pengetahuan akan membantu menyelaraskan tujuan belajar dengan kegiatan dan penilaian yang sesuai, sehingga taksonomi Bloom dapat digunakan untuk mengembangkan tujuan pembelajaran, metode pembelajaran, dan asesmen. Lalu, bagaimana cara menggunakan taksonomi Bloom untuk menyelaraskan asesmen dengan tujuan pembelajaran dan metode pembelajaran? Berikut adalah skema yang menggambarkan hubungan antara tingkat pengetahuan dan bentuk asesmen yang sesuai, serta memberikan contoh kata kerja yang dapat digunakan dalam pengembangan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, mari kita lihat tabel contoh penyelarasan antara tujuan pembelajaran dan asesmen berdasarkan taksonomi Bloom untuk memastikan keberhasilan belajar siswa. Sebagai contoh, pada tingkat mengingat untuk tujuan pembelajaran yang diawali dengan kata ingat, kenali, atau identifikasi dengan pertanyaan mendasar, dapatkah siswa mengingat atau mengenali informasi tersebut? Maka asesmen yang sesuai adalah item test objektif, seperti mengisi bagian yang kosong, mencocokkan, memberi label, atau pertanyaan pilihan ganda yang mengharuskan siswa untuk mengingat atau mengenali istilah, fakta, dan konsep. Contoh lainnya, pada tingkat mengaplikasikan untuk tujuan pembelajaran yang diawali dengan kata terapkan atau implementasikan dengan pertanyaan mendasar seperti, dapatkah siswa menggunakan informasi dengan cara yang baru?
Maka aktivitas asesmen yang dapat digunakan diantaranya kegiatan seperti mengidentifikasi permasalahan, melakukan pertunjukan, praktik di laboratorium, pembuatan prototipe, atau simulasi yang mengharuskan siswa untuk menggunakan prosedur untuk menyelesaikan atau menyelesaikan tugas yang sudah dikenal atau tidak dikenal, dan menentukan prosedur mana yang paling tepat untuk tugas yang diberikan. Nah, untuk contoh lainnya, mari kita simak tabel berikut. Proses pengolahan hasil asesmen dapat disesuaikan dan mengacu pada buku panduan dan pembelajaran asesmen bab 5 bagian A. Demikianlah pembahasan tentang mengukur penggunaan taksonomi Bloom pada siswa dan kinerja guru. Salam luar biasa dan terima kasih.